wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidawul Ilmi dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab mereka mengetahui nikmat Allah tetapi mereka mengingkarinya. Di sini muallif rahimahullahu taala mencantumkan beberapa dalil dalam bab ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Al-Imam Mujahid, seorang ahli tafsir, mengatakan ketika memberikan catatan kepada ayat ini, huwa qaulur rajuli hadza mali waristuhu an abai. Maksudnya adalah perkataan seseorang, ini adalah harta kekayaan yang aku warisi dari nenek moyangku. Kemudian Aun ibn Abdullah juga mentafsirkan dengan perkataannya, yaquluna laula fulan lam yakun kadza. Kalau bukan karena si fulan tentu tidak akan menjadi seperti ini. Kemudian Ibnu Qutaibah juga berkata, hadza bi syafaati alihatina. Nikmat ini dikarenakan syafaat dari Tuhan-Tuhan kami atau berhala-berhala kami. Taib. Dalam bab ini mu'allif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mensyarikatkan Allah dengan yang lainnya dengan menasabkan nikmat itu kepada selain Allah sehingga terjerumus kepada kesyirikan dan kekufuran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semua nikmat yang datang dari Allah itu harus kita nasabkan kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang datang kepada kalian kecuali nikmat itu datang dari Allah. Dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita ini tidak terhitung jumlahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau anda hendak menghitung berapa jumlah nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Kalau seandainya sekarang kita lihat ada alat-alat canggih untuk menghitung sampai jutaan bahkan miliaran dengan alat tertentu, komputer dan yang semacamnya, boleh jadi mungkin alat-alat tersebut sudah rusak sementara nikmat Allah belum terhitung, saking banyaknya. Dan itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Saya akan bercerita satu kisah yang dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya besar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dahulu di zaman Bani Israel kalau tidak salah, ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam penyakit. Yang satu kulitnya penuh dengan penyakit dan menjijikkan penyakitnya, sehingga tidak ada orang yang bisa mendekatinya karena saking jijiknya. Yang satu pula terkena penyakit kepalanya, botak kepalanya, kemudian dipenuhi dengan borok-borok sehingga orang pun tidak mau mendekatinya. Kemudian yang ketiga orangnya buta, tidak bisa melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menguji 3 orang ini. Diutuslah malaikat, kemudian datang kepada orang yang penuh dengan penyakit di badannya. Kemudian malaikat ini mengatakan dalam bentuk manusia, kira-kira kalau seandainya engkau berkehendak, mau minta apa sama Allah Subhanahu wa taala? Maka orang ini mengatakan, demi Allah, kalau seandainya Allah berkenan, maka aku hanya ingin Allah menyembuhkan seluruh penyakit kulitku, dan Allah berikan kulit yang indah sehingga manusia tidak menjauhiku lagi. Akhirnya malaikat pun mengusap kulitnya, tiba-tiba sembuh. Kemudian setelah sembuh, malaikat ini menitipkan unta bunting. Aku beri kau unta bunting pelihara. Kemudian malaikat ini datang kepada orang yang buta. Kemudian dia pun bertanya persoalan yang sama. Kalau seandainya engkau meminta sesuatu kepada Allah dan Allah akan mengabulkan permintaanmu, kira-kira apa yang kau minta? Maka orang buta ini mengatakan, demi Allah, aku tidak menghendaki apapun kecuali Allah memberikan kepadaku pandangan agar aku bisa melihat kekuasaannya. Akhirnya diusaplah orang buta ini oleh malaikat, sembuh pula kedua matanya, kemudian bisa melihat. Kemudian malaikat ini sebelum meninggalkannya dititipi kambing yang sedang bunting. Kemudian malaikat datang kepada orang yang botak kepalanya, yang dipenuhi dengan penyakit. Kemudian berkata dengan perkataan yang sama, kalau seandainya engkau meminta kepada Allah dan Allah kabulkan permintaanmu, kira-kira apa yang kau akan minta? Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku hanya ingin agar Allah sembuhkan penyakit kepalaku dan Allah tumbuhkan rambutku, supaya manusia tidak lagi memandang sinis kepadaku. Akhirnya diusap kepalanya, tiba-tiba tumbuh rambutnya dan menjadi indah rambutnya. Karena di zaman itu rambut luar biasa, Bu ya. Di zaman dulu kan gitu ya, sampai bisa dijual itu potongan rambut itu. Akhirnya kemudian sebelum pergi, malaikat ini memberi sapi bunting. Kemudian hilang malaikat ini, tidak pernah menemui orang-orang ini lagi. Akhirnya kemudian yang pertama yang diberikan unta bunting, untanya melahirkan, rupanya melahirkan 2 unta sepasang. Kemudian yang kambing juga sama, yang sapi juga sama. Kemudian dengan berjalannya waktu, dari 2 yang kembar ataupun yang sepasang anaknya ini kemudian lahir lagi sampai akhirnya untanya memenuhi lembah, sapinya memenuhi lembah, dan kambingnya memenuhi lembah. Kaya raya. Karena kan kekayaan itu kan tergantung ibu di mana, Bu ya. Kalau ibu di desa, kekayaan itu biasanya dilihat dari kebun ataupun sawah. Kalau kebunnya hektaran, sawahnya hektaran, wah kaya tuh Bu di kampung tuh.
atau ternaknya banyak, itu sudah kaya. Tapi kalau di kota kan tidak mungkin, Bu, ya. Kekayaannya dilihat mungkin kos-kosannya banyak gitu ya, punya perusahaan, uang di ATM-nya gendut, itu kalau di kota. Jadi kekayaan itu dilihat di mana dia tinggal. Lah kebetulan di zaman itu kekayaan dilihat dari banyaknya ternak. Sudah kaya raya, maka Allah Subhanahu wa taala hendak menguji nih 3 orang ini. Diutus malaikat lagi, kemudian datang kepada orang yang pertama, tapi dalam bentuk seperti orang itu terkena penyakit dulu. Jadi malaikat ini menjelma sebagaimana manusia yang terkena penyakit kulit. Maksudnya diingatkan kalau dia itu pernah seperti dia. Kemudian Allah berikan nikmat, bersyukur enggak gitu ya. Jadi malaikat ini yang pura-pura sakit kulit datang kepada orang yang dulunya terkena penyakit kulit kemudian sembuh, sekarang sudah kaya. Dia mengatakan, sesungguhnya aku orang susah, orang miskin. Bisa enggak engkau berikan 1 untamu kepadaku? Tiba-tiba kemudian orang ini dengan sombongnya mengatakan, enak saja. Ini unta adalah warisan dari moyangku. Hadza mali waristuhu an abai, katanya. Ini adalah harta kekayaan yang aku warisi dari nenek moyangku. Enak saja kau datang meminta zakat, katanya. Pergi kau. Kemudian malaikat ini mengatakan, seandainya kau dusta bahwa harta itu adalah harta dari warisan bapakmu, bukan harta yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan kembalikan kepada kondisimu semula, katanya. Akhirnya malaikat ini pergi. Rupanya betul, selang beberapa waktu tiba-tiba kemudian orang ini kembali sakit kulitnya, kambuh, kemudian untanya satu persatu habis, akhirnya miskin lagi. Kemudian malaikat ini datang kepada orang yang dulunya botak kepalanya, dalam bentuk botak kepala, penuh dengan penyakit, sama juga minta sedekah dan zakat. Kemudian diingatkan nikmat Allah, bahwa dulu engkau seperti saya, kemudian diberikan nikmat, sekarang sudah kaya raya, tolonglah berikan 1 sapimu kepadaku. Tiba-tiba dia mengatakan, hadza mali warithuhu an abai, enak saja, ini kekayaan yang aku warisi dari nenek moyangku. Dia pun kufur nikmat. Kemudian malaikat pun meninggalkannya dan mengatakan, kalau engkau berdusta, maka Allah akan kembalikan ke keadaan semula. Ternyata betul, malaikat pergi. Setelah beberapa waktu kepalanya mulai rontok, kemudian botak lagi, penuh dengan penyakit, kemudian semua sapinya dimusnahkan sehingga menjadi fakir, miskin dan penuh dengan penyakit di kepalanya, persis seperti semula. Kemudian malaikat datang ke yang ketiga. Yang tadinya buta kemudian melihat. Malaikat ini dalam bentuk orang buta. Rupanya yang buta ini pekah. Dia teringat di waktu butanya, sehingga ketika malaikat yang berbentuk orang buta ini meminta zakat, dia mengatakan, sesungguhnya dengan aku tidak buta mampu melihat dunia dan kekuasaan Allah, ini sudah cukup. Kalau engkau ingin kambing, ambil kambingku 1 lembar, katanya. Syukur dia. Dan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, ku tambah nikmatku kepada kalian. Akhirnya malaikat ini ngaku bahwa aku adalah malaikat yang Allah utus untuk mengujimu, dan engkau lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau tidak akan buta kembali dan kekayaanmu akan terus bertambah dan bertambah. Begitulah orang yang syukur dan orang yang kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, ku tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur,
maka azabku sangat pedih, kata Allah. Inilah makna daripada ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat itu datang dari Allah, tetapi mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu sikap seorang mukmin dengan nikmat Allah itu seperti apa? Kalau seandainya ibu mendapatkan nikmat itu, kira-kira apa yang harus ibu lakukan supaya nikmat itu jangan dicabut dan nikmat itu akan tetap langgeng kepada ibu, bahkan ditambah? Yang pertama, Bu, al-i'tirafu bil qalbi. Akui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Ibu harus mengakui nikmat itu harus dinasabkan kepada Allah. Jangan seperti Qarun, Bu. Qarun ketika datang petugas zakat dari Nabi Musa hendak mengambil zakatnya, apa kata Qarun? Innama utitu min ilmin indi. Enak saja kau datang, katanya. Ini aku kaya bukan sebab doanya Nabi Musa. Ini karena kecerdasanku, karena aku punya pengetahuan yang tidak dimiliki Musa, katanya. Kufur Qarun. Dia tidak menasabkan nikmat kepada Allah, tetapi dinasabkan kepada dirinya. Maka tidak boleh menasabkan nikmat itu kepada diri kita. Semua nikmat datang dari Allah. Karena banyak di masyarakat itu sadar ataupun tidak sadar menasabkan nikmat kepada dirinya. Ya wajar saja aku kaya, Pak Ustaz. Saya kan sekolah tinggi, S1, S2, doktor, profesor. Masa profesor miskin, katanya. Itu ya. Seolah-olah kayanya itu karena profesornya. Ya wajar saja, Ustaz. Saya kan tipe orang yang tidak pemalas. Saya rajin kerja. Pagi belum lagi ayam bangun, saya dah bangun, katanya. Malam ayam belum tidur, katanya kan. Saya juga belum tidur. Jadi kemudian dia nasabkan nikmat itu karena rajinnya dia kerja. Tidak juga. Banyak orang rajin tak kaya-kaya, banyak orang malas juga Allah berikan kekayaan, kan itu. Jadi bukan itu masalahnya, bukan karena rajin ataupun tidak. Ya memang sebab kaya itu karena rajin, tapi jangan kemudian dinasabkan karena kerajinan kita. Semua nikmat itu datang dari Allah. Ini yang pertama, Bu, ya. Al-i'tirafu bil qalbi. Akui dengan hati bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang datang itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah seseorang itu tidak pernah merasa bahwa dirinya pantas mendapatkan nikmat itu. Jangan diyakini ya sudah pantas, saya ini mendapatkan seperti ini. Kalau si anu, ya pantas juga si anu seperti itu, makanya tidak diberikan seperti yang diberikan kepada saya. Tak boleh, Bu, ngomong begitu. Itu persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan nikmat dia mengatakan Rabbi akraman. Tapi kalau tidak diberikan nikmat dia mengatakan Rabbi ahanan. Kan ada sebagian manusia itu, Bu, kalau seandainya diberikan nikmat dia mengatakan Rabbi akraman. Rabbku sedang memuliakan aku. Tapi kalau seandainya diberikan musibah dia mengatakan apa? Rabbi ahanan. Rabbku sedang menghinakan aku, katanya. Enggak ada kaitan sama sekali. Karena harta itu bukan tanda orang itu baik. Orang kaya loh, bukan tanda dia baik. Karena kaya dan miskin itu dua-duanya ujian dari Allah. Saya teringat, Bu, satu kisah. Ini kisah nyata. Saya sendiri mengalaminya.
Saya ketemu orang tua, Bu. Orang tua ini tidak salat, tidak pernah salat. Salat tuh paling malas dia. Tapi kalau cerita, Bu, membanggakan dirinya luar biasa. Jadi dia cerita sama saya begini, Ustadz, saya ini orang paling bahagia nampaknya, katanya. Kok bisa, Bu? Iyalah, saya itu ya nikah dengan suami pertama. Suami saya pertama itu usahanya luar biasa, orang kapal. Jadi selama dia kerja itu dikirim terus duit itu, sampai akhirnya meninggal. Saya sangka ketika suami saya meninggal, habislah hidup saya, katanya. Rupanya saya dilamar sama pedagang, katanya. Makin lagi kaya. Tadinya saya cuma punya 2 rumah, akhirnya saya bisalah bangun beberapa toko. Sampai akhirnya meninggal juga. Terus suami ketiga, Bu, dapat lagi suami ketiga, PNS, orang pengadilan, katanya. Kemudian 2 tahun pensiun, mati, katanya. Uang pensiunnya saya yang ambil, katanya. Bayangkan. Jadi orang ini ngomong begini, coba, Allah itu sayang sama saya, Ustaz. 3 suami saya itu tidak nyusahin saya, katanya. Semua ngasih kekayaan sama saya, coba. Kalau Allah nggak sayang itu apa namanya, katanya. Nggak sholat ya, Bu. Dikira yang seperti itu bentuk sayang Allah kepada dia. Salah, Bu. Ya. Allah itu memberikan harta kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Qarun kurang apa kayanya? Apakah Allah cinta dengan Qarun? Tidak. Buktinya Allah tenggelamkan Qarun ke dasar bumi. Fir'aun, kurang apa Fir'aun itu kayanya? Orang nomor 1 di Mesir. Apakah Allah cinta dengan Fir'aun karena kekayaannya? Tidak juga. Buktinya Allah tenggelamkan tuh si Fir'aun itu. Namrud, kurang apa kayaknya Namrud? Separuh dunia lebih dikuasai dia. Apakah kemudian Allah sayang dengan Namrud? Tidak juga. Allah sarangkan nyamuk di kepalanya 40 tahun. Akhirnya tiap hari kepalanya ditepuk-tepuk sama sandal, akhirnya mati. Mati dengan nyamuk. Siapa lagi? Al-Walid di zaman Rasul, Al-Walid ibn Mughirah, kekayaannya terbentang dari Mekah sampai ke Taif, semua kebun dia, antah berantah hektar itu jumlahnya, saking kayanya. Sayang Allah dengan Al-Walid? Tidak. Buktinya Allah sediakan neraka sakor untuk Walid. Jadi harta itu diberikan kepada yang tidak dicintai Allah dan kepada orang yang dicintai Allah. Abu Bakar kaya, Allah cinta dengan Abu Bakar. Utsman kaya, Allah cinta dengan Utsman. Sulaiman kaya, Sulaiman juga dicintai Allah. Dzulqarnain kaya, Allah pun cinta dengan Dzulqarnain. Artinya kekayaan ini Allah berikan kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Maknanya kekayaan itu bukan sebuah tanda kebaikan. Karena kaya miskin itu dua-duanya ujian. Maka jangan sekali-kali seseorang merasa bahwa ketika mendapatkan nikmat dia mengatakan ya sudah pantas aku mendapatkannya. Tidak, jangan mengucapkan kalimat ini. Kalau si fulan ya tidak pantas si fulan. Kalau kamu ya pantas saya. Enggak boleh tuh. Ya pantas dan tidak pantas itu bukan kita yang menentukan nikmat Allah. Ini yang kedua, Bu, ya. Kemudian juga yang ketiga, al-i'tirafu bil lisan. Mengakui nikmat Allah dengan lisan kita. Bagaimana caranya? Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. 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 Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, ucapkan alhamdulillah. Sekalipun dapat musibah, kalau masih ada nikmat Allah, ucapkan alhamdulillah. Contoh, Bu, ibu punya 2 rumah, yang satu kena gempa roboh,
katakan alhamdulillah. Maksudnya bukan karena gara-gara roboh ibu mengatakan alhamdulillah, tidak. Masih ada satu lagi yang enggak roboh, gitu maksudnya ya. Ibu sakit, ya, enggak bisa jalan tuh, tapi ibu masih diberikan kesehatan yang lain, masih bisa sholat. Alhamdulillah, bukan karena sakitnya, tetapi karena anggota badan yang lainnya masih bisa digerakkan untuk sholat. Jadi biasakan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-tahadduts bin ni'mah. Senantiasa menyebut nikmat Allah dengan menyandarkan nikmat itu datang dari Allah. Seperti yang dikatakan oleh siapa? Nabi Allah Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, kata Sulaiman itu. Ini adalah karunia dari Rabbku untuk menguji diriku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Tahadus bin nikmah enggak apa-apa. Seperti ibu pakai sandal baru, pakai tas baru, pakai baju baru, pakai mobil baru walaupun second, ya kan. Pokoknya serba baru lah bu ya. Hanya untuk tahadus bin nikmah bu. Enggak apa-apa. Apakah itu termasuk sombong? Tidak. Sombong itu kalau ibu punya sandal merendahkan sandal orang, nah itu baru sombong. Tapi kalau ibu pakai sandal baru saja, tidak hendak ria, tidak hendak meremehkan orang, tidak masalah. Ibu pakai tas baru, pakai baju baru, ya memang hanya tahadus bin nikmah saja. Menampakkan nikmat Allah, bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk pamer-pameran kepada orang, bukan. Tahadus bin nikmah saja. Saya punya uang, ya sudahlah saya belikan, ya kan, tidak ada masalah. Atau tahadus bin nikmah dengan ucapan seperti perkataan Sulaiman bahwa alhamdulillah saya masih sehat, alhamdulillah usaha saya masih lancar, alhamdulillah suami saya masih soleh, alhamdulillah anak saya masih soleh solehah. Nggak apa-apa ngomong begitu, itu namanya tahadus bin nikmah. Kemudian yang selanjutnya al-i'tiraf bil amal, mengakui dengan amalan kita. Jangan kita belanjakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan bermaksiat. Itu maksudnya al-i'tiraf bil amal itu. Taib. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan mu'alif rahimahullahu ta'ala. Berkata Abul Abbas, maksudnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebelumnya mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di atas, kemudian dikomentari oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, anna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wa hadha kathirun fil kitabi wa sunnati yadhummu subhanah man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Qala ba'du salafi wa ka qawlihim kanatir rih tayyibah wal mallahu hadhiqah wa nahwi dhalik mimma huwa jarin ala alsinatin kathirin. Kata Abul Abbas Syekhul Islam Ibn Taimiyah setelah membahas hadis yang diriwayatkan oleh Zaid ibn Khalid. Dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, pagi ini sebagian hambaku ada yang beriman kepadaku dan sebagian hambaku ada yang kufur kepadaku. Hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Allah mencela orang-orang yang menyekutukannya dengan menisbatkan nikmat yang telah diberikan kepada selainnya. Berkata sebagian ulama salaf, yaitu sebagian ucapan mereka, anginnya bagus, nahkodanya pandai dan sebagainya, yang itu banyak muncul di lisan manusia. Nah, jadi tidak boleh seseorang itu menasabkan nikmat kepada selain Allah. Seperti namanya ibu naik motor dibonceng kawannya, kemudian di tengah jalan hampir ketabrak. Kemudian ibu mengatakan, aduh kalau bukan karena sopirnya tadi pandai, lihai, wah udah mati aku ketabrak. Itu tidak boleh bu.
Ya, tidak boleh mengatakan seperti itu. Atau ibu naik bus, kemudian busnya ini hampir tubrukan, ya, tetapi kemudian diselamatkan. Kemudian ibu mengatakan, tuh kan, kalau seandainya tuh sopir tak pandai, matilah kita semua di sini. Itu tak boleh. Ngomong begitu tuh tidak boleh, Bu. Itu syirik kecil. Ya, buktinya ibu dengar dulu cerita-cerita kapal Titanic itu, Bu, ya. Kapal Titanic itu kapal pesiar. Kurang apa tuh? Ya, nahkodanya, kapalnya, awaknya luar biasa, Bu. Tenggelam juga, kan gitu ya. Kenapa? Karena yang mengatur itu bukan nahkoda, Allah yang mengatur. Maka jangan sampai kemudian menisbatkan kepada selain Allah, nisbatkan keselamatan itu kepada Allah. Buktinya banyak pesawat yang jatuh, banyak kapal yang tenggelam, banyak bus yang masuk jurang, gitu ya. Karena memang alam semesta ini ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dinasabkan kecuali kepada Allah. Kalaupun harus ngomong seperti itu, maka jangan sampai lupakan Allah. Caranya gimana? Kalau bukan karena Allah, kemudian sopir, tentu mati aku. Itu nggak apa-apa. Kalau bukan karena Allah, kemudian kepiawaian yang nyetir, tentu sudah ketabrak tadi. Kalau bukan karena Allah, kemudian kehandalan nahkoda, tentu tenggelam kapal ini. Itu tidak apa-apa. Disinilah yang benar kalimatnya. Jangan lupa kalau karena Allah itu jangan sampai lupa dalam lisan kita. Kalau bukan karena Allah, kemudian anjing sebelah yang menggonggong, habislah rumah itu kecurian, gitu ya. Kalau bukan karena Allah, kemudian kamu yang ngasih modal, jadilah gembel aku di lampu merah. Nggak apa-apa ya, Allah itu jangan sampai dilupakan. Itu kalimat yang benar. Sebab kalau tidak, maka bisa terjerumus kepada kesyirikan. Walaupun syirik kecil, tetapi kan syirik kecil itu bahaya, lebih bahaya dibandingkan dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan ya, karena kondisi juga kurang lagi serak, Bu, ya, serak-serak basah jadinya, lagi pilek juga, jadi tidak bisa lama-lama ngomong. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.